Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Sekarang kita membahas hadis tentang yakin dan tawakal ya, dalam buku atau kitab karya Imam Nawawi, yaitu Riyadhus Shalihin. Jadi Imam Nawawi memulainya dengan mengutip ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman kepada mereka. Surat Al-Quran Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 22, yaitu orang-orang ini. Ada lagi surat apa ini, Ali Imran ayat 103-174, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Kemudian dalam surat Al-Furqan 58, dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak mati ya. Bersandarlah kepada Allah ya. Ibrahim, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, faiza azamta fatawakkal Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 151. Surat At-Talaq ayat 3, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Terus Imam Nawawi mengutip surat apa ini, Al-Anfal, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan bila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan masih banyak lagi ayat-ayat tentang keutamaan tawakal kepada Allah. Kita lewatkan dulu hadis yang pertama, langsung kita hadis yang kedua. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul qayyum alladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaih.
Wa hadza lafdhu Muslimin wa ikhtasarahu al-Bukhari. Ya Allah, ya hadis yang tadi ya. Ya Allah, kepadamu lah aku menyerahkan diri, dan kepadamu lah aku beriman, kepadamu lah bertawakal, kepada Engkau lah aku bertobat, dan denganmu aku berbantah-bantahan. Ya Allah, aku mohon perlindungan dan kemuliaan-Mu. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Janganlah Engkau menyesatkan daku. Engkau maha hidup yang tidak pernah mati, sedangkan semua jin dan manusia pasti mati. Muttafaqun alaih. Lafaz hadis milik Muslim dan diringkas oleh Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tauhid bab firman Allah, Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Imam Muslim dalam kitab zikir dan doa berlindung dari kejahatan amal ya, yang telah dilakukan, yang belum dilakukan. Penjelasan kata Aslam tu artinya aku berserah diri. Maksudnya aku berserah diri terhadap perintahmu dan aku rela terhadap keputusanmu gitu. Tawakal tu aku bertawakal, maksudnya aku bersandar kepada kendalimu. Selain bapak yang perlu makan bakso misalnya, aku bertawakal, maksudnya aku bersandar terhadap kendalimu dalam segala urusan. Anab tu aku bertobat, maksudnya kembali kepada Engkau. Laka khosam tu karenamu aku melawan musuh-musuhmu. Masya Allah, saya ngantuk ya. Jadi bika khosam tu karenamu aku melawan musuh-musuhmu. A'udzu aku berlindung bi'izzatika dengan kekuatan dan kekuasaanmu. Apa mutiara atau kandungan di sini? Satu, kewajiban untuk selalu bertawakal ya. Tawakal itu aku bertawakal itu orang. Tawakal itu aku bertawakal. Tawakal itu maksudnya aku bersandar terhadap kendali Allah dalam segala urusan, tidak bersandar kepada konsumen misalnya, tidak bersandar kepada teman, tidak bersandar kepada pangkat, harta, kekayaan, tapi bersandar terhadap kekuasaan Allah. Bika khasamtu karenamu aku melawan musuh-musuhmu, bi'izzatika dengan kekuatan dan kekuasaanmu. Itu terjemahannya. Sekarang mutiara hadisnya. Satu, kewajiban untuk selalu bertawakal hanya kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya, karena Dia Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Hanya Dialah yang dapat dijadikan tempat bersandar, sedangkan seluruh makhluk itu lemah dan berakhir dengan kematian dan tidak dapat dijadikan tempat untuk bersandar. Kemudian meneladani Nabi. Yang kedua, isi hadis itu meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengamalkan doa-doa yang syarat makna kebaikan dan membuktikan kebenaran iman dan puncak keyakinan. Ya, moga-moga tradisi membaca hadis ini terus bisa istiqomah ya, meskipun sedikit ya. Dan baca kitab juga itu harus menguasai unsur, tapi sedikit-sedikit terjemahannya itu memberikan gambaran tentang isi keistimewaan kitab Riyadhus Shalihin yang ya, kita bahas bab yakin dan tawakal, dan alhamdulillah disyarahkan oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan kawan-kawan.
Sudah berapa sekolah kutab di Indonesia ini? Boleh tahu kutab yang akan kuat diajari hadis-hadis ya, murid-murid kutab dari umur 7 tahun sampai 12 tahun ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.